Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Tugas filosofi pendidikan, eksplorasi nilai-nilai Pancasila dalam ruang kolaborasi. Dosen pengampu, Prof. Dr. Siti Hartina, DSMM. Perkenalkan, anggota kelompok kami. Yang pertama, Asa Putri. Kedua, Muspiroh. Tiga, Sinta Nistiana. 4. Trivinda. 5. Triyunita. 6. Widya Amana. Rumusan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pertama, apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Yang kedua, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. 1. Apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia memiliki makna jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila merupakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Profil pelajar Pancasila yang menjadi pendidikan abad ke-21 ini menekankan pada pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dalam penghayatan terhadap entitas dan identitas bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia memiliki pedoman. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia memiliki makna jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila merupakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Profil pelajar Pancasila yang menjadi pendidikan abad ke-21 ini menekankan pada pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dalam penghayatan terhadap entitas dan identitas bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia memiliki pedoman dan pandangan hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan mengatasi ancaman pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan tak terbatas. Identitas nasional bangsa Indonesia. Bahasa nasional atau bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Bentuk negara Kesatuan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan religiusitas. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, relevansi Pancasila dan profil pelajar Pancasila perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Sebagai guru BK, dalam memberikan layanan perlu memahami terlebih dahulu tingkat perkembangan peserta didik agar dalam penerapan pendekatan sesuai dalam pembentukan profil pelajar Pancasila. Misalnya, untuk peserta didik usia dini, menekankan yang digunakan merupakan permainan tradisional, bernyanyi, bercerita, dan mengandung nilai-nilai Pancasila. Sementara, untuk peserta didik remaja, dengan menggunakan pendekatan berupa diskusi dan proyek kolaboratif yang mengaitkan nilai-nilai Pancasila
dengan isu aktual yang mereka hadapi. Hal ini mendorong peserta didik untuk lebih kreatif. Nomor 2. Bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pendidikan abad ke-21 ini tentu berbeda dengan konsep pendidikan terdahulu yang masih berpusat pada guru, berorientasi pada hasil, mengutamakan pada kompetisi, dan sebagainya. Saat ini, pembelajaran dikonsepkan agar dapat berpusat pada peserta didik, berorientasi pada proses dan mengembangkan pada kemampuan kolaborasi, bukan kompetisi. Dalam mengimbangi perbedaan tersebut, maka dapat diwujudkan melalui profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, kreatif. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, berbinekaan global. Keenam, bernalar kritis. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru BK perlu mengintegrasikannya ke dalam bidang layanan BK. Penerapan profil pelajar Pancasila pada setiap bidang layanan BK. Pertama, bidang layanan pribadi. Guru BK mengajarkan peserta didik untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berbinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Contohnya, pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar, berperilaku adil, bergotong royong, dan memiliki sikap kritis terhadap informasi yang diterima. Kedua, bidang layanan sosial. Guru BK menerapkan interaksi antar individu. Peserta didik diajarkan untuk menghargai keberagaman, kebinekaan global, bekerja sama dalam diskusi kelompok, bergotong royong, mengerjakan piket harian, dan memiliki sikap kritis terhadap isu-isu sosial. Ketiga, bidang layanan belajar. Guru BK mendorong peserta didik untuk mandiri, kreatif, dan bernalar kritis dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian yang keempat, bidang layanan karir. Guru BK membantu peserta didik untuk menjadi individu yang memiliki karakter, kompetensi, kebinekaan global, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan, guru BK berperan dalam mengevaluasi proses layanan peserta didik, membantu dalam mengembangkan diri peserta didik berdasarkan entitas dan identitas sebagai bangsa Indonesia, dan memfasilitasi kebutuhan serta program prestasi peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Guru BK juga diharapkan menjadi mitra dengan warga lingkungan sekolah dan mitra dengan orang tua untuk menyukseskan layanan BK. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam BK, guru BK perlu memahami tingkat perkembangan peserta didik dan mengetahui kebutuhan peserta didik sehingga dalam pemberian layanan sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.